Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Melia Arifianti SPD, guru di SMP Negeri 3 Jepara. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Eko mengganggu waktu nih panjenengan. Saya pada siang ini silaturahmi ke SMP Negeri 3 Jepara. Bahwasanya ini adalah ada tugas CGP dari kami bertiga Pak Eko. Yang pertama saya sendiri Yulianti Ella Rohmani, lalu rekan saya Bapak Muhammad Baktiar Rauf dan Bu Melia Arifianti. Perkenankan bahwa kami nanti akan sedikit berbincang-bincang kalih panjenengan terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Itu nggih Pak Eko nggih. Untuk mulai dulu bisa Pak Eko? Nggih. Menurut Bapak, mohon maaf, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, begini Bapak Ibu, sebagai seorang pimpinan di lembaga ini, jadi saya harus berhati-hati dalam mengidentifikasi kasus. Di sekolah itu banyak kasus yang terjadi, ya, memang harus kita sikapi dengan bijak. Jadi memang ada dilema etika, jadi kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan. Dan juga ada yang satu adalah rujukan moral, ya Bu ya. Nggih Pak, nggih. Jadi kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya adalah salah. Tentunya kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak salah dalam ini mengambil keputusan, ya. Bagaimana cara mengidentifikasinya, ya harus dipahami dengan kasus. Dipahami kasus itu dengan sebaik-baiknya. Dalam memahami itu juga kita harus berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat, sehingga nanti betul-betul memperoleh masukan, memperoleh fakta terkait dengan kasus itu. Jadi setelah nanti kita betul-betul memperoleh
memperoleh informasi yang valid ibaratnya terkait dengan kasus itu, maka nanti kita akan memilah dan memilih termasuk dalam kasus merupakan rujukan moral atau dilema etika. Maka untuk itu nanti perlu kita buatkan daftar pertanyaan terkait dengan identifikasi kasus, bahwa nanti masuk dalam dilema etika, apakah masuk dalam rujukan moral. Jika nanti kasus yang kita identifikasi itu sudah lolos dari syarat-syarat tersebut, maka nanti dipastikan adalah merupakan kasus dilema etika, dan jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka kita kelompokkan dalam kasus rujukan moral. Itu Bapak Ibu. Iya, Pak. Lalu selama ini Pak, bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi begini Bapak Ibu, untuk kasus dilema etika, jadi saya harus mempertimbangkan dua hal yang sama benar, ini sama-sama benar, tapi membenturkan fakta apa atau pihak mana. Apakah kepentingan pihak yang mana? Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi memang harus kita pertimbangkan secara maksimal sehingga nanti kita bisa memberikan keputusan yang tepat terkait dengan menyikapi permasalahan dalam dilema etika tersebut. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya memang yang kita kedepankan adalah hati nurani ya, dan nalar ya. Ini kita harus betul-betul mengambil keputusan secara tepat terhadap masalah itu. Terutama memang kita juga harus mempertimbangkan aturan dan juga pertimbangkan suara hati atau nurani kita. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik tersebut, jadi sekolah itu harus melayani anak dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, maka kita harus memutuskan masalah itu dengan mempertimbangkan aturan yang ada, berpikir secara maksimal, kemudian tentunya kita menginvestigasi terkait dengan kasus tersebut ya. Jadi memeriksa kembali fakta-fakta yang ada, kemudian bagaimana kita bisa menemukan peluang serta kita mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian coba lagi kita tinjau keputusan itu hingga keyakinan kebenaran itu nanti ada, dan nanti insya Allah dalam bimbingan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang sangat bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Eko. Saya lanjutkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke Pak ya,
terkait dengan pengambilan tadi keputusan pada kasus dilema etika, maka nanti yang paling efektif yang memang harus saya laksanakan adalah ini memfokuskan atau kita menyederhanakan pada pokok permasalahan ya, kemudian mencari fakta-fakta dan memperoleh data-data yang valid sehingga kita nanti bisa membuat keputusan secara bijaksana, Pak. Ya. Itu, Pak ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Anda, Pak? Ya. Tentunya hasil keputusan yang kita ambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Tapi yang penting proses untuk dalam pengambilan keputusan itu memang benar-benar sudah memenuhi aturan dan memperhatikan tadi hati nurani ya. Itu cara semacam itu kiranya sudah cukup sudah bisa yakin bisa diterima oleh banyak pihak. Sedangkan untuk proses memahamkan ya sebagian orang yang mungkin tidak ikhlas menerima ya, dan mungkin orang-orang yang tidak cocok dalam pengambilan keputusan, ini memang sebuah tantangan. Ibaratnya kita harus lalu berkomunikasi, berkoordinasi terkait dengan keputusan yang kita ambil, kemudian nanti untuk bisa diterima oleh semua pihak ya. Jadi nanti tetap harus karena kita sudah putuskan, Pak, berarti kita harus bersikukuh bahwa keputusan yang kita ambil nanti semua warga sekolah harus mengikuti juga, harus mengikuti gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak setuju tadi ya, Pak ya. Terima kasih Bapak. Saya lanjutkan, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Silakan. Jadi untuk memutuskan atau terkait dengan penyelesaian kasus tersebut, memang kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, dan tentunya butuh waktu dalam penyelesaian kasus. Biasanya tentunya nanti kita jadwalkan ya, terkait dengan penyelesaian kasus itu. Tapi juga tentunya tidak ada jadwal khusus ya untuk itu. Dan nanti kita juga memprioritaskan kasus mana yang harus kita selesaikan cepatnya, tergantung dengan berat atau beratnya kasus atau seberapa pentingnya kasus tersebut atau jenis kasus yang bisa diselesaikan secepatnya, sehingga nanti jika kasus itu segera diselesaikan cepat, maka insya Allah nanti bisa berakibat kondisi lingkungan sekolah mungkin lebih akan semakin kondusif bagi semua warga sekolah. Itu Bapak. Terima kasih Pak. Akan dilanjutkan rekan saya Bunai. Terima Bapak. Saya lanjutkan ya. Dalam hal ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Oke Bu, ya. Jadi, intinya dalam penyelesaian kasus itu memang kita harus perlu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, selalu berkoordinasi dengan warga sekolah ya.
kemudian dalam pengelolaan emosi yang baik ya. Jadi jangan terlalu memunculkan emosi negatif saja terhadap, walaupun kasus itu memang kita nggak suka, misalnya nggak suka kalau sehingga nanti bisa merugikan murid-murid kita. Jadi kita juga harus mampu memiliki tata cara pengambilan keputusan yang baik sebagai seorang pemimpin, sehingga hal-hal tersebut itu semakin akan membuat mudah atau membuat teliti, cermat dalam pengambilan keputusan. Itu. Iya, Bapak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih Bu. Pembelajaran yang saya peroleh dari pengambilan keputusan dilema etika. Jadi yang pertama kita nanti bisa mengidentifikasi, ya mampu ya, belajar mengidentifikasi jenis kasus ya yang harus nanti menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus ya. Jadi kita berusaha untuk meneliti kasus itu harus segera diselesaikan cepat atau menjadi prioritas utama, sehingga beberapa kasus itu segera satu persatu bisa terselesaikan dengan baik ya. Kemudian pembelajaran yang bisa kita peroleh lagi, kita harus selalu meningkatkan pengelolaan atau manajemen sekolah, sehingga bisa meminimkan banyak kasus yang ada di sekolah. Ya memang kasus itu mesti ada di sekolah ya, tapi nanti harus bisa kita minimumkan ya. Dan paling tidak kita juga belajar bagaimana untuk memperoleh atau mengambil keputusan itu yang terbaik ya, bertanggung jawab, tidak merugikan siapapun ya, baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitar, Bu. Jadi Bapak, terima kasih banyak untuk sharing pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika hari ini. Semoga nanti kedepannya bermanfaat untuk kami bertiga. Saya Mary Arifianti, kemudian Bapak Muhammad Bahtiar Rauf dan Bu Yulianti Ella Rohmani mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak, dan ngapunten sudah mengganggu waktu Bapak. Di tengah kesibukan Bapak sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing pengalaman kepada kami Bapak. Oke, sama-sama Bapak Ibu, dan cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan yang pertama melakukan identifikasi masalah, yang kedua melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Yang ketiga, membuat keputusan yang berpihak pada murid, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalisir potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut, menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara runtut dan ada langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Berdasarkan hasil wawancara dari 2 narasumber, ada beberapa persamaan. Yang pertama, sama-sama melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta-fakta. Yang kedua, sama-sama melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Sedangkan untuk perbedaan dari kedua kepala sekolah tersebut dalam mengambil keputusan adalah kepala sekolah yang pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada murid dan bertanggung jawab. Kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah serta pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 adalah kepala sekolah yang pertama. Untuk rencana ke depannya, para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu merefleksikannya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral. Atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera akan menawarkan bantuan kepadanya. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan
kehidupan berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.